berapakah konsumsi listriknya pada saat dispenser ini menggunakan alat penghemat listrik stop kontak timer. Dan waktunya adalah ini dia, 0,232 kWh. Wow. Hai sobat, kali ini saya akan melakukan sebuah uji coba lagi untuk mencari tahu seberapakah penghematan yang bisa kita dapatkan apabila kita menggunakan sebuah stop kontak timer ini dan dipasangkan pada dispenser air yang ada di depan kita ini. Nah, mau tahu bagaimana hasilnya? Simak terus. Oke sobat, sebelum saya mulai untuk melakukan uji coba untuk mencari tahu seberapa penghematan yang kita dapatkan jika menggunakan stop kontak timer ini pada sebuah dispenser, ada hal-hal yang harus saya beritahukan kepada kalian agar penghematan tersebut benar-benar bisa maksimal ya sobat ya. Yang pertama dan yang paling penting adalah perhatikan dengan benar pada saat kalian ingin mengatur tuas-tuas atau pin yang ada di stop kontak timer ini. Nah, mudahnya adalah kalian atur, tinggal kalian sesuaikan dengan kebiasaan kalian menggunakan air panas. Karena kebiasaan ini tentunya kadang sedikit berbeda antara saya dengan kalian. Nah, kalau saya biasanya menggunakan air panas itu di pagi hari dan di sore hari pada saat mau berangkat kerja atau sepulang kerja. Kalau di pagi hari saya beritahu nih ya, saya menggunakan air panas itu sekitar setengah 6 sampai setengah 8 pagi. Itu termasuk minum saya dan anak-anak. Kemudian pada saat sore, pada saat saya sedang istirahat sepulang dari kerja antara setengah 6 sore sampai jam 7 malam. Nah, kebiasaan ini pastinya akan berbeda pula dengan dispenser-dispenser yang ada di perkantoran. Karena umumnya dispenser di perkantoran biasanya akan dipakai hampir setengah harian mulai dari pagi sampai sore sobat. Benar kan? Nah, untuk pengaturan dispenser yang dipakai di kantor-kantor nanti akan sedikit saya beberkan di akhir video saja sobat ya. Nah, sekarang saya akan fokus membahas bagaimana tata cara uji cobanya. Oh ya, pengujian kali ini akan berdasarkan kebiasaan saya dan kebiasaan orang-orang yang saya cermati di sekitar saya pada saat menggunakan air panas. Yuk langsung kita menuju ke pengujiannya. Oke sobat, pengujian akan kita lakukan dua tahap. Nah, tahap yang pertama adalah kita akan uji dan akan kita lihat berapa konsumsi listrik sebuah dispenser apabila tidak menggunakan penghemat listrik seperti timer ini sobat. Nanti akan kita lihat berapa totalnya konsumsi listrik dispenser selama 24 jam. Nah, kemudian di tahap yang kedua kita akan gunakan stop kontak timernya dan kita akan lihat berapa pula konsumsi daya listriknya selama 24 jam. Nah, dari tahap yang pertama dan tahap yang kedua ini kita akan hitung selisihnya. Nah, berapakah penghematan yang bisa dilakukan sebuah timer stop kontak ini pada dispenser air ini sobat ya. Kita akan hitung berdasarkan kWh dan kita hitung juga berdasarkan nilai rupiahnya sobat ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang pertama pengujian, yaitu akan kita lihat berapakah konsumsi listrik sebuah dispenser apabila tidak menggunakan penghemat daya seperti stop kontak timer ini ya. Langsung akan saya colokkan dispensernya. Oh ya, ini adalah sebuah alat ukur yang namanya Taver ya. Kita akan fungsikan kWh meternya saja. Jadi kita bisa melihat totalnya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada 0,002, ini adalah memori dari pengujian yang lama. Saya akan tekan dulu biar terreset sobat ya. Nah, oke. Sekarang kita tekan lagi ke kWh. Nah, ini terlihat daya yang dikonsumsi masih 000 kWh ya. Kita mulai, saya colokkan dispensernya. Oke. Kemudian saya nyalakan saklarnya sobat. Kalian lihat lampu indikator yang menunjukkan bahwa dispenser sedang memanaskan air sudah menyala. Kemudian kalau kita tekan untuk melihat
konsumsi wattnya ini udah kelihatan nanti ya. Nah, ini konsumsi watt listriknya ini sebesar 418, tapi tidak kita gunakan konsumsi watt, kita harus melihat ke total daya konsumsinya berdasarkan kWh. Oke, nah sekarang sudah pukul 6:18. Besok pukul 6:18 kita akan datang lagi untuk melihat total konsumsinya dalam bentuk kWh sobat ya. Oke, sekarang kita tunggu ya. Oke sobat, sudah jam 6:11. Tinggal 7 menit lagi sobat ya. Nanti di 6:18 akan kita lihat berapa total konsumsi listrik dari sebuah dispenser jika tidak menggunakan alat penghemat listrik. Oke sobat, seperti kalian lihat alarm sudah berbunyi dan sekarang sudah jam 6:18. Berarti tahapan pertama untuk pengujian dispenser telah selesai dan konsumsinya selama 24 jam adalah 0,870 kWh. Nah, ini untuk konsumsi dispenser yang tidak menggunakan alat penghemat listrik sobat. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahapan yang kedua. Kali ini saya akan menggunakan alat penghemat listrik, yaitu stop kontak timer ya, yang seperti kalian lihat. Saya akan atur dulu stop kontak timernya berdasarkan kebiasaan saya yang juga sama seperti kebiasaan orang-orang lain, yaitu biasanya saya menggunakan air panas itu di pagi hari apabila saya mau membuat teh atau susu. Langsung saya akan aktifkan di pertengahan antara angka 5 dan angka 6. Saya aktifkan 1 pin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti ini. 8 pin dari jam setengah 6 pagi sampai jam setengah 8 pagi. Nah, selanjutnya mulai dari jam setengah 8 pagi biasanya saya dan mungkin orang-orang lain tidak menggunakan air panas. Dan biasanya air panas akan kita butuhkan pada saat saya mulai pulang kerja, yaitu mulai pukul setengah 6 sore sampai jam 7 malam. Jadi kita atur mulai jam setengah 6 sore, berarti mulai dari pukul 17:30 menit. Nah, dari jam setengah 6 sampai jam 7 malam itu kurang lebih ada 1,5 jam. Berarti akan saya aktifkan satu, dua, tiga, empat, lima, 6. Nah, seperti ini ya sobat. 6 buah pin untuk 1,5 jam. Jadi di sini kelihatan ada 2 pengaturan waktu yang saya pakai, yaitu mulai dari jam setengah 6 sampai jam setengah 8 pagi aktif, dan aktif kembali mulai jam setengah 6 sore sampai jam 7 malam sobat. Oke. Nah, setelah seperti ini jangan lupa periksa saklarnya. Ini saklarnya sudah mengarah ke bawah, yang artinya saya mengaktifkan pilihan untuk timernya. Lanjut, pasang steker colokan dispenser pada timer stop kontak seperti ini. Kemudian silahkan hubungkan ke, oh ya, sebelumnya kita tepatkan dulu jamnya ya, sesuaikan dengan jam yang ada sekarang. Sekarang sudah jam 6:21. Ini kelihatan masih jam 1, jadi kita samakan jam 6 ya, jam 6:20 menit. Oke, kita samakan seperti ini 20-an menit ya. Oke, langsung saya colokkan. Saya colokkan ke arah bawah ya, jadi kita tetap bisa memonitor berapa konsumsi listriknya selama 24 jam. Nah, seperti ini sobat.
Kemudian saya akan kembali reset, jadi angkanya akan dimulai pada angka 000. Oke, sudah dimulai dan kita akan lihat 24 jam dari sekarang. Kita lihat konsumsi listriknya, kemudian kita akan hitung selisihnya. Berapakah penghematan yang bisa dihasilkan sebuah stop kontak timer pada dispenser ini sobat. Oke. Sekarang sudah jam 6:23, saya akan atur juga alarmnya pada 6:23 esok hari. Oke, kita tunggu ya 24 jam dari sekarang. Oke sobat, sudah menunjukkan 24 jam dan ini sudah jam 6:23 sobat. Oke, sekarang kita lihat berapakah konsumsi listriknya pada saat dispenser ini menggunakan alat penghemat listrik stop kontak timer. Dan waktunya adalah ini dia, 0,232 kWh. Wow. Oke, saya nggak akan berkomentar, kita langsung hitung-hitung selisihnya dan kita akan rubah dalam bentuk rupiah sobat. Nah, dari pengujian yang pertama yang ini kelihatan bahwa konsumsi listrik dispenser pada saat tidak menggunakan alat penghemat listrik itu konsumsi dayanya sebesar 0,870 kWh. Dan yang sekarang yang menggunakan penghemat listrik ini konsumsinya hanya sekitar 0,232 kWh sobat. Nah, jika kita hitung dan kita kurangi, maka selisihnya adalah sebesar 0,638 kWh. Nah, jadi dengan kata lain, alat penghemat daya listrik timer stop kontak ini mampu menghemat daya selama 24 jam sebesar 0,638 kWh sobat. Wow, keren sekali menurut saya ini sobat ya. 0,638 kWh. Nah, sekarang coba kita hitung dalam bentuk rupiah sobat ya. Nah, yang pertama kita akan hitung untuk meteran yang 900 non subsidi. Harga per kWh-nya itu sebesar 1.300 rupiah. Langsung kita kalikan 1.300 dikali 0,638 dan hasilnya timer stop kontak ini mampu menghemat sebesar 829 rupiah selama 1 hari hanya dari dispenser sobat. Itu untuk meteran yang 900 non subsidi. Nah, sekarang akan kita hitung untuk yang 1.300 VA yang non subsidi dan harga per kWh-nya itu sebesar 1.467. Langsung kita kalikan 1.467 dikali 0,638 kWh, maka stop kontak timer ini mampu menghemat listrik sebesar 935 rupiah. Nah, ini hanya dari dispenser sobat, belum dari peralatan-peralatan yang lain. Keren kan sobat? Nah, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana dan berapa penghematan dari stop kontak timer ini untuk peralatan yang lain, tenang, akan saya siapkan dan akan saya upload videonya per produk elektronik sobat ya. Oke, nah sekarang muncul pertanyaan sobat. Kalian tinggal geser saja saklar yang di samping ini menuju ke arah atas sobat. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalian lihat lampu di indikator keduanya menyala. Ini menandakan bahwa kita tidak memfungsikan timernya. Hanya saja jamnya tetap berjalan sobat, oke? Nah, seperti inilah kalau tiba-tiba kita mau menyalakan dispenser tapi tidak mau merubah timernya.
tinggal kita aktifkan saklar yang ada di samping ini sobat. Nah, jadi begitu nanti kita selesai menggunakan air panas, ingat matikan kembali saklarnya yang ada di samping ini dengan menurunkan ke arah atau ke tanda timer seperti ini sobat. Oke, gampang kan? Nah, sekarang akan saya bagikan tips menggunakan timer ini untuk di perkantoran. Nah, di perkantoran tentunya beda dengan yang di rumah. Nah, kalau di perkantoran orang aktif bekerja mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, jadi penggunaan atau pengaturannya tinggal kalian rubah saja ya. Tinggal kalian aktifkan mulai jam setengah 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, lebihnya di malam hari silakan kalian matikan atau tidak diaktifkan pin-pinnya sobat. Oke, nah dengan begitu penggunaan listrik dispenser pastinya hemat juga sobat ya. Oke, oh ya, setelah video ini saya akan uji coba stop kontak timer ini pada sebuah lemari es. Kita akan lihat dan kita akan cari tahu juga berapa penghematan stop kontak timer ini pada sebuah lemari es sobat ya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalam.